Adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar hari ini, Nak? Kita berharap semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita kali ini akan mendengarkan cerita tentang jemaat pertama, jemaat mula-mula. Namun, sebelumnya adik-adik duduk yang manis semua. Tundukkan kepala, tangannya dilipat. Kita mau berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memasuki minggu pertama di awal bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur karena kemurahan Tuhan. Anak-anak boleh menyelesaikan ujian dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin. Terima kasih. Dan juga adik-adik yang belum sekolah dan kami semua bersyukur Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Bapa di surga, anak-anakmu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hati yang haus, yang rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita kemarin sudah mendengarkan cerita tentang apa? Kita mendengarkan cerita tentang Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus berasal dari Allah. Roh Kudus diam di dalam diri kita orang percaya. Roh Kudus itu juga yang ada dalam hidup kita senantiasa menghibur kita, kan? Menghibur kita, menguatkan kita, ya, adik-adik. Dan sekarang sebagai lanjutan dari cerita kita kemarin, kita akan mendengarkan tentang awal mula jemaat berdiri. Jemaat itu ada. Jemaat mula-mula, jemaat pertama. Nah, kalau cerita kita kemarin atau minggu yang lalu tentang hari Pentakosta, mereka merayakan hari raya ucapan syukur. Karena apa? Ketika mereka bercocok tanam, mereka bertani, harus dipanen, mereka apa? Mengucap syukur. Mereka mengucap syukur atas panen yang sudah mereka lakukan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dan mereka di sini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati hidup mereka. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau mendengarkan cerita kemarin. Petrus, dia pada waktu hari Pentakosta, dan kita ada hari Pentakosta, dan kita lihat orang-orang percaya, mereka menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa, mereka menerima pertolongan yang datang dari Tuhan. Mereka juga boleh menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu Petrus dan Yohanes mereka berkhotbah di mana? Di Serambi Salomo. Mereka berkhotbah, mereka memberitakan Injil, dan kita tahu di situ adik-adik kemarin cerita bahwa Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, inilah asal mula gereja pertama. Gereja mula-mula, gereja Tuhan berdiri dari awal ini sehingga sampai sekarang ini. Adik-adik, kalau sebelum corona kita beribadah di gereja, ada jemaat semua, orang tua, ya kan? Orang tua semua mereka beribadah secara terpisah dengan kita anak-anak. Anak-anak dilayani sendiri dengan tujuan kita tetap memuji Tuhan,
di sekolah minggu, kita mendengarkan cerita, kita juga bersaksi. Dan itulah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Mereka pada waktu itu jemaat mula-mula mereka bisa berkumpul bersama, mereka duduk bersama-sama, mereka bisa bersatu, mereka memecahkan roti dan mereka berbagi. Adik-adik, kalau pada pandemi saat ini kita lihat ya, atau ada orang yang digerakkan Tuhan untuk berbagi kasih dengan teman-teman. Karena apa? Ada teman-teman yang karena pandemi orang tuanya tidak bisa bekerja, nah tidak boleh semua harus ada di rumah, tidak ada boleh ada di luar. Nah kalau adik-adik kita lihat, kalau mau orang tidak bisa bekerja bagaimana? Ada yang tidak bisa makan. Dan akhirnya kita bersyukur Tuhan pakai juga ada orang-orang berbagi. Iya, mereka berbagi, mereka memberikan apa yang menjadi milik mereka juga dengan orang lain. Nah, jemaat mula-mula adik-adik mereka berkumpul. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka memberi diri untuk dibaptis, mereka juga hidup bersatu. Mereka bersatu, mereka juga saling berbagi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan mereka saling mendoakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan, mereka berbagi, dan mereka juga apa? Saling mendoakan. Nah, ini adik-adik saling mendoakan ketika ada teman kita yang sakit, kita bawa dalam doa. Ketika ada teman-teman kita yang lagi bersedih, kita apa? Kita bawa dalam doa supaya teman kita bisa dikuatkan oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dari cerita kita hari ini tentang jemaat, cara hidup jemaat yang pertama. Ketika mereka berkumpul bersatu, mereka berdoa, mereka juga bisa saling berbagi kasih. Dan orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang melihat, mereka juga bisa apa? Mereka bisa diberkati. Mereka bertekun bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini katakan bahwa mereka, ayat 47 dari pasal 2 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, firman Tuhan katakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, disukai oleh semua orang, oleh banyak orang yang melihat mereka. Nah, puji nama Tuhan, luar biasa adik-adik. Mereka ini menjadi apa? Saksi. Mereka menjadi berkat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mereka memuji Tuhan karena mereka juga apa? Telah diselamatkan oleh Tuhan, dan jumlah mereka semakin bertambah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu dikatakan firman Tuhan, mereka berbagi itu dengan cara apa? Mereka punya harta milik mereka jual. Mereka jual kepada orang bukan karena untuk mencari untung, tetapi tujuan mereka menjual harta mereka untuk mereka bisa berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka bisa berbagi kasih dengan orang-orang yang miskin. Mereka bisa menolong orang-orang yang lemah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa gereja bukanlah apa? Bukanlah gedung. Gereja bukan hanya sekedar gedung, tetapi gereja itu adalah tubuh kita. Gereja itu adalah tubuh orang percaya. Gereja hadir bukan hanya sebagai gedung, tetapi gereja hadir karena adanya umat percaya, umat yang beribadah kepada Tuhan, umat yang bertekun dalam doa, umat yang menjadi saksi untuk banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita kita bahwa jemaat pertama, jemaat mula-mula ini, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa berkumpul, mereka bisa bersatu. Karena apa adik-adik? Kalau kita bersatu, pasti kita apa? Pasti kita kuat.
Tapi kalau kita saling menjatuhkan, ay jangan kawan dia lah, tidak usah lah, ambo tidak mau kawan kayak dia. Ngapa tidak mau kawan kayak dia? Ay tidak usah lah, mali ambo nak kawan kayak dia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah anggota tubuh Kristus, harus saling mengasihi. Kita harus saling bersatu, ya. Sekalipun kita masih kecil, tetapi roh kebenaran ada dalam diri kita. Terus mengingatkan kita harus saling menerima satu sama yang lain, ya. Jemaat pertama, mereka berkumpul, mereka bertekun, bersama-sama saling mendoakan, bukan saling mengejek, ya. Bukan saling satu sama lain, sikut kanan, sikut kiri. Tidak, ya. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita bahwa hidup seperti jemaat mula-mula, bertekun, berdoa, saling berbagi, saling menguatkan satu sama yang lain. Kiranya melalui cerita firman Tuhan ini, kita semakin kuat, kita semakin bersatu untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai ayat firman Tuhan, sebagai hafalan kita adik-adik di rumah yang sudah bisa baca, kita buka Mazmur pasal 133. Adik-adik yang bisa baca di rumah bisa membuka kitab ini dari Mazmur pasal 133 ayatnya yang ketiga. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Kita perhatikan di Alkitab kita. Mari kita baca Mazmur pasal 133 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi adik-adik, kalau kita bersatu, Tuhan dengan firman-Nya berjanji, Dia akan memerintahkan berkat untuk turun di atas kehidupan kita, umat-Nya yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar tentang cerita bagaimana jemaat mula-mula hadir, jemaat yang pertama berdiri, jemaat yang menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi. Mereka bisa bersatu, mereka berkumpul bersama-sama, mereka saling menolong antara satu dengan yang lain. Yang lemah semakin dikuatkan, dan juga yang kuat boleh menolong yang lemah. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Melalui firman ini, kami juga belajar supaya menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman, dan juga boleh menerima satu sama yang lain untuk kami boleh saling menguatkan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah anak-anak-Mu semua. Sekalipun mereka saat ini ada di rumah dan tidak berkumpul, namun kami berdoa memberkati anak-anak-Mu sekalian, supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Orang tua diberkati dalam kesehatan, usaha pekerjaan, dan anak-anak juga dalam masa depan dan pendidikan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan turun bagi anak-anak sekalian, mulai dari saat ini, memimpin menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Demikianlah cerita kita. Sampai bertemu di kali yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.